Sebelum itu perkenalan, nama saya Muhammad Bintang Navarro dari kelas KM 201, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izin mempresentasikan hasil kerja saya dari ujian akhir semester. Dan kebetulan untuk saat ini saya mengambil tema cyberbullying, yaitu kekerasan digital di era Gen Z. Lanjut ke pendahuluan, latar belakang yang saya pilih. Latar belakang kenapa saya memilih tema ini, karena dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti saat ini, khususnya di kalangan generasi Z yang lahir dan tumbuh bersama internet, media sosial, forum digital, dan aplikasi pesan instan menjadi ruang utama bagi mereka untuk berinteraksi dan berekspresi diri. Namun kemudian ini juga melahirkan fenomena kejahatan seperti cyberbullying, yakni perundungan yang terjadi secara daring dan bersifat psikologis. Konten-konten yang tersebar luas dalam waktu singkat, dan dampak terhadap korban menjadi sangat serius, seperti tekanan emosional, isolasi sosial, gangguan kesehatan mental, hingga penurunan produktivitas. Karakteristik dunia digital yang seperti ini juga tidak mengenal batas waktu dan juga membuat ruang cyberbullying menjadi isu kompleks yang perlu dikaji ulang secara ilmiah. Tujuan penelitian saya ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk dan karakteristik cyberbullying di kalangan generasi Z. Lalu juga untuk menganalisis faktor-faktor pemicu terjadinya cyberbullying dalam lingkungan digital, kemudian menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental dan juga relasi sosial dari korban. Selain itu, ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi preventif dan edukatif untuk mengulangi atau menanggulangi dan juga mencegah cyberbullying. Saya membuat penelitian ini dengan harapan dan manfaat secara akademik, praktis, sosial, dan personal. Untuk akademik sendiri, saya berharap ini menjadi penambahan literatur ilmiah mengenai cyberbullying dalam konteks digital generasi muda. Lalu secara praktikal, ini juga menjadi acuan bagi sekolah, keluarga, dan pembuat kebijakan untuk menyusun program literasi digital dan juga perlindungan daring. Dalam manfaat sosial, saya berharap untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya empati dan etika dalam komunikasi digital. Kemudian dari personal sendiri, yaitu untuk mendorong generasi muda untuk menjadi pengguna digital yang lebih kritis, empatik, dan berdaya. Kita lanjut ke bab berikutnya, itu kajian teori. Cyberbullying itu merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan secara berulang melalui media digital seperti komputer, ponsel, dan aplikasi daring. Menurut Hinduja dan Pacim, mereka mendefinisikan cyberbullying sebagai willful and repeated harm inflicted through computers, cell phones, and other electronic devices. Karakter utama cyberbullying ini meliputi anonimitas pelaku, kemudian ada penyebaran konten yang sangat masif, lalu juga intensitas yang berkelanjutan karena memiliki 24 jam yang wild. Kemudian menurut teori psikososial remaja oleh Erik Erikson yang telah dirilis pada tahun 1968 menjelaskan bahwa remaja itu berada dalam tahap identity versus confusion, di mana mereka itu berusaha membentuk jati diri dan mencari peran sosial. Kemudian cyberbullying juga dapat melalui proses ini karena tekanan sosial yang datang dari komentar negatif atau pengucilan digital menyebabkan gangguan percaya diri dan rasa tidak aman. Ini juga berdampak pada ketidakstabilan emosional serta kesulitan dalam membangun identitas yang sehat. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya tentang pembahasan. Bentuk dan karakteristik cyberbullying di era Gen Z. Cyberbullying sendiri memiliki beberapa bentuk, di antaranya itu pelecehan melalui komentar di media sosial, ancaman via pesan langsung, penyebaran data pribadi atau lebih kita kenal sebagai doxing. Kemudian ada impersonasi akun, atau lebih kita kenal sebagai faker, dan juga pengecualian daring. Untuk generasi sendiri yang sangat aktif dalam dan terhubung dengan ruang digital, sangat rentan terpapar karena kehidupan sosial mereka itu sangat bergantung pada reputasi dan aktivitas secara online. Ciri-ciri utama cyberbullying antara lain yaitu anonimitas pelaku, kemudian kekalahan jejak digital, dan kecepatan viral yang sangat-sangat intens dan juga masif. Kemudian ada faktor pemicu terjadinya cyberbullying. Ya, sebenarnya beberapa pemicu yang memperkuat cyberbullying di kalangan Gen Z ini, itu diantaranya adalah tekanan sosial digital media yang menampilkan standar visual dan gaya hidup yang sangat tinggi. Kita bisa menyebut ini sebagai tindakan hedonisme, karena sehingga pengguna yang berbeda dari norma-norma ideal kerap menjadi target ejekan atau pengucilan, karena mereka merasa lebih mayoritas dan lebih inferior.
Kemudian ada minimnya literasi emosional dan empati interaksi digital cenderung memudarkan kesadaran bahwa di PK itu ada manusia yang juga memiliki perasaan. Jadi karena kita terlalu berfokus pada apa yang telah terjadi atau yang sudah bisa kita lihat di media sosial, kita menjadi lebih berkurang dalam literasi emosional. Karena kita tidak bisa melihat dan juga merasakan empati manusia lain secara langsung atau face to face. Kemudian ada budaya viral yang permisif, yaitu konten yang bersifat ejekan atau hinaan yang seringkali cepat populer. Populisme seperti ini tuh membuat sebagian pengguna merasa tidak apa-apa atau merendahkan orang lain hanya demi hiburan semata. Dan ini sangat sangat wajar untuk sekarang, walaupun ini sangat jahat sekali. Kemudian bertahun 1954, Festinger juga menyatakan bahwa dorongan membandingkan diri dengan orang lain merupakan proses alami. Dan media sosial ini memperkuat perbandingan tersebut secara visual dan sosial. Terutama dari dampak psikologis dan sosial bagi para korban, cyberbullying dapat menimbulkan banyak sekali rasa-rasa trauma dan dapat menimbulkan dampak-dampak multidimensi, contohnya secara psikologi, sosial, dan akademik. Secara psikologi sendiri, korban akan bisa mengalami sangat stres, gangguan kecemasan atau anxiety, kemudian ada depresi, dan hingga trauma psikologis. Menurut Erikson tahun 1968, remaja yang mengalami tekanan secara sosial itu dapat berisiko gagal dalam membentuk identitas diri yang sangat sehat. Kemudian secara sosial, korban cenderung menarik diri, merasa dikucilkan, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan keluarga, teman, juga komunitas terdekat. Selain itu, secara akademis, cyberbullying juga dapat menurunkan prestasi belajar, karena ini memicu demotivasi atau afeksi berkepanjangan dan hilangnya motivasi dalam akademik. Dalam studi kasus nyata, kasus body shaming di Instagram seorang siswa di Jakarta menjadi korban body shaming setelah mengunggah foto kegiatan sekolah. Komentar seperti gendut banget dan nggak pantas tampil berdampak negatif terhadap citra dirinya sendiri. Ini mengalami gangguan makan atau eating disorder, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, dan juga mengalami terapi konseling. Kemudian ada kasus doxing, di mana komunitas game online, seorang remaja yang aktif dalam komunitas game, mengalami senario doxing karena setelah berkonflik dengan forum. Alamat dan nomor kontaknya pun disebutkan secara publik atau halayak luas, akibatnya yang mengalami gangguan tidur dan memilih berhenti dari aktivitas digital yang sebelumnya di sumber hiburan dan relasi sosial. Kita lanjut ke bab berikutnya, dari solusi dan strategi pencegahan cyberbullying. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjadi solusi dan strategi dalam mencegah cyberbullying di generasi ini? Yang pertama, kita harus meningkatkan literasi digital dan etika dalam daring. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat pertama kalinya. Karena sekolah membentuk karakter siswa, termasuk dalam memahami etika komunitas digital. Nah, dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, siswa tidak hanya mampu menggunakan teknologi secara teknis, tetapi juga memahami hal dan tanggung jawab yang mereka tekankan atau mereka bawa hingga ke masa depan nanti. Dalam tahun 2025, Rizky Iskandar menegaskan bahwa literasi digital itu mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan etis yang diperlukan dalam mengelola interaksi di ruang maya. Nah, maka itu pendidik atau guru perlu dilatih agar mampu mendampingi siswa dalam mengenali, melaporkan, dan menghindari cyberbullying. Lalu kita melakukan strategi penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pengawasan primer. Selain sekolah, lingkungan keluarga adalah satu lingkungan yang lebih penting, karena ini merupakan lingkungan primer yang rata-rata dimiliki oleh para masyarakat muda. Keluarga itu merupakan garda terdepan dalam membentuk perilaku dari remaja. Orang tua itu perlu memberdayakan atau melakukan edukasi tentang media sosial, dampak-dampak cyberbullying, dan punya komunikasi terbuka. Nah, dengan pendekatan secara emosional ini mampu mendukung dan tidak represif. Orang tua dapat membangun rasa aman di rumah dan menjadi tempat berlindung bagi anak-anak yang mengalami tekanan digital. Lalu kita bisa melakukan optimalisasi fitur keamanan di platform digital. Nah, platform media sosial dan aplikasi komunikasi itu perlu mengembangkan sistem keamanan yang lebih ramah pengguna dan mendukung korban. Beberapa langkah yang dapat diadopsi itu antara lain adalah fitur moderasi komentar otomatis untuk mendeteksi ujaran kebencian. Lalu kita juga bisa membentuk sistem platform yang cepat dan responsif, serta penghapusan konten-konten yang bersifat perundungan. Lalu kita juga harus memiliki integrasi layanan pendampingan psikologis yang dapat diakses langsung dari aplikasi. Kemudian kita bahas untuk bab selanjutnya itu tentang kampanye sosial dan gerakan kolektif Gen Z. Sebagai generasi digital yang aktif dan kreatif, Gen Z itu mengalami potensi besar untuk memimpin perubahan sosial.
Gerakan kampanye anti cyberbullying dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya seperti berani bicara mendukung korban agar tidak merasa sendiri, saling jaga online sebagai sumber digital, atau pembuatan konten edukatif. Kita juga bisa membuat tren digital sendiri dengan cara kita mengampanyekan hashtag dalam komunitas digital dan juga membuat konten-konten edukatif tentang pentingnya kita memanusiakan manusia lainnya. Nah, dengan pendekatan yang menyentuh dan relatable ini, kampanye ini mampu mempengaruhi budaya digital menuju ruang yang lebih empatik dan suportif. Kemudian layanan konseling dan pendampingan psikologis, lembaga pendidikan, komunikasi digital, dan organisasi nirlaba juga dapat menyediakan layanan konseling hybrid atau learning daring yang mudah diakses oleh remaja. Program seperti peer support group, konseling dan pemulihan trauma berbasis komunitas juga dapat menjadi opsi yang inklusif dan ramah generasi muda. Nah, sebagai penutup, untuk kesimpulan sendiri, cyberbullying merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang semakin nyata dan kompleks dalam kehidupan generasi remaja sekarang. Fenomena itu muncul sebagai dampak dari minimnya literasi etika digital, budaya viral yang permisif, serta tekanan sosial dari citra digital yang tidak realistis. Bentuk cyberbullying juga dapat berupa komentar merendahkan, penghinaan personal, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Yang dampaknya tidak hanya melalui aspek psikologis korban, tetapi juga seperti depresi, gangguan identitas, dan isolasi sosial. Tapi ini juga mempengaruhi performa akademik dan relasi sosial secara menyeluruh. Nah, melalui kajian teori dan pembahasan, jelas bahwa cyberbullying perlu ditangani secara sistematis, melibatkan edukasi, intervensi digital, peran keluarga, dan juga serta gerakan-gerakan sosial yang berbasis dengan nilai empati. Saran saya, agar cyberbullying dapat dicegah dan ditangani secara efektif, maka diperlukan langkah strategis yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Contoh seperti kita memberikan literasi digital dan etika komunikasi, kita harus membantu para orang tua agar menjadi mitra aktif dalam memimpin aktivitas dari anak-anak. Kemudian ada platform digital yang harus memberikan sistem keamanan yang berpihak kepada korban, lalu juga ada generasi yang perlu diberdayakan sebagai agen perubahan melalui kampanye sosial, produksi konten positif, dan gerakan digital yang interaktif dan inklusif. Sebagai pernyataan penutup, cyberbullying bukan sekedar jenaan di balik layar, ia adalah bentuk kekerasan sunyi yang mampu mencederai mental dan harga diri seorang. Di era digital ini menjaga komunikasi tetap empatik, aman, dan manusiawi adalah tanggung jawab semua orang, terutama bagi generasi muda yang punya kekuatan besar dalam membentuk budaya dari yang sehat. Kemudian dari sebalik kata saya, di balik layar ada jiwa yang bisa hancur oleh suatu kalimat. Nah, mari kita ubah ruang digital dari medan konflik menjadi ruang empati. Cukup sekian dari saya. Saya Vina Navarro menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup presentasi saya.